Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan khotbah dalam Minggu Misericordias Domini hari ini, Minggu 19 April 2026, tertulis dalam kitab Habakuk pasal 3 dimulai dari ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Demikian saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman engkau menginjak-injak bumi, dalam murka engkau mengkritik, mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya yang datang seperti badai, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang aku menantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Koras Madita Sudena. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan kepada kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah keluarga satu minggu yang lalu. Kita diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Nya sehingga kita bisa melewati dengan baik. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan yang kita lakukan, kita datang mohon ampun kepada-Nya. Yang berkenan semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai untuk melakukan yang lebih baik minggu-minggu ke depan. Kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini hari ini. Bumi dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Jadi kalau misalnya bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, berarti dari kita dituntut ialah berefleksi untuk menyatakan puji Tuhan, haleluya. Karena kasih setianya penuh.
di bumi ini, di bumi rumah kita, di bumi pekerjaan kita, di bumi ladang kita, di bumi usaha kita, ada kasih setia Tuhan. Itulah Misericordias Domini. Maka kita akan membahas tema bergembira di dalam Tuhan. Bagaimana kita merayakan kasih setia Tuhan yang penuh di bumi ini? Berarti kita mari bergembira di dalam Tuhan. Apakah kita dalam teks yang baru kita baca melihat Habakuk dalam situasi aman, tenang, seluruh usahanya berhasil? Apakah dia dalam keadaan baik-baik saja sehingga dia berkata bergembiralah kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Kalau kita baca yang ke-18 tadi, tidak ada yang menjanjikan hidupnya untuk bergembira dalam Tuhan. Dia malah mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi dia melihat bahwa perlu bergembira kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan ada dalam hidupnya. Mungkin kita pun di negara kita sekarang bisa saja kita melihat situasi ekonomi kita, situasi keluarga kita, maka kita tidak bisa berkata bergembiralah untuk Tuhan. Karena ekonomi kita misalnya belum baik-baik saja. Keluarga kita mungkin sudah kita harapkan baik-baik tapi belum juga. Anak-anak kita harapkan baik-baik, sukses, belum juga. Masyarakat kita harapkan baik-baik, tetangga kita, STM kita, para sautan kita misalnya, hubungan marga kita, tapi juga belum juga. Tapi di tengah seperti itu, Habakuk mengajak kita mari bergembira dalam Tuhan. Kalau kita melihat perikop yang baru saja kita baca, ada beberapa catatan pelajaran penting bagi kita bagaimana bergembira dalam Tuhan. Bagaimana Habakuk bergembira dalam Tuhan. Yang pertama, Habakuk mengakui kedaulatan Allah yang dahsyat. Kalau kita baca ayat 10 sampai 15, kita melihat bagaimana alam matahari dicipta Tuhan, dan itu menandakan bahwa Allah punya powerful, dahsyat, punya kuasa mengatur bumi sehingga bumi ini menjadi tempatnya dimuliakan dan kasih setianya dinyatakan di bumi ini. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Itu kalau kita bandingkan dengan Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13, di situ Tuhan memerintahkan matahari berhenti, bulan berhenti. Tidak ada pernah ada Allah di dunia ini yang bisa memerintah matahari berhenti dan bulan berhenti. Hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub mampu memberhentikan matahari dan bumi. Habakuk 3 ayat 11 ini menjadi perdebatan sengit ini antara Galileo Galilei dengan scientific Kristen, dengan iman Kristen. Galileo waktu itu mengatakan bukan bumi yang dikelilingi matahari, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Perdebatan antara geosentris, bumi menjadi pusat, dengan heliosentris. Memang Galileo kalah kala itu. Tapi setelah beberapa ratus tahun kemudian Galileo menang. Sekarang kan heliosentris yang menang, bukan geosentris. Karena Habakuk 3 ayat 11 ini dia baca, matahari berhenti, bulan berhenti. Kedahsyatan Tuhan atas ciptaannya, dia setia untuk memelihara manusia ciptaannya, bumi ciptaannya. Maka Habakuk berkata, bergembiralah dalam Tuhan. Walaupun dalam teori kita sekarang masih praktiknya geosentris. Kita berkata apa sekarang? Matahari terbit atau bumi berputar? Tetap kita meyakini matahari terbit dan matahari terbenam. Kalau matahari terbit dan matahari terbenam,
berarti matahari yang mengelilingi bumi kan? Seharusnya bukan. Bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang terbit. Bumi ini yang berputar sehingga ada gelap dan siang. Tidak apa-apa. Entah geosentris, heliosentris, itu tak penting. Tapi yang penting bagi kita, kedahsyatan Allah setia memenuhi bumi. Sehingga kita berkata, aku bergembira kepada Tuhan karena Tuhan setia memenuhi janjinya di bumi ini. Itu pelajaran pertama dari Habakuk. Yang kedua, karena ketakutan Habakuk yang diubah oleh iman. Ayat yang ke-16, kalau kita baca ayat yang ke-16 begini, firman Tuhan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerangkan. Bergetar. Ketakutan itu. Apa yang membuat kita bergetar dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin bergetar ketika ada berita tiba-tiba yang buruk. Anak bapak kecelakaan. Oh, langsung gemetar. Pak, suami, istri ibu opnam di rumah sakit. Wah, gemetar mungkin, terkejut. Kalau ini Habakuk berkali-kali gemetar, kakinya, bibirnya gemetar, ketakutan. Tetapi berubah menjadi tenang karena iman. Kemarin saya katakan ke PB, kadang-kadang kita untuk bisa tenang, jangan langsung merespon atau bereaksi besar-besaran terhadap berita kan. Ketika ada berita, ambil posisi tenang, tarik nafas, berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Amin. Tenang. Tidak ketakutan. Kita mendengar kabar, jangan langsung panik. Jangan reaksionis. Tenang. Saya cerita kemarin di VB kan. Ketika ditelepon, Pak, anak bapak Vide jatuh dari lantai 2 SMP 4. Segera datang transfer uang 18 juta supaya kami ambil tindakan operasi. Saya tarik nafas, berdoa, tenang, ambil kunci mobil, pergi ke SMP 4. Hanya jarak 5 menit. Ternyata dia main basket. Iya kan? Lalu saya katakan, di mana Pak tempatnya supaya saya bawa uang? Saya punya 18 juta. Langsung dia matikan. Wah, ketahuan menipu kan gitu. Coba panik. Langsung ambil handphone transfer kan. Habislah. Makin gemetarlah kaki kita, sudah terkuras 18 juta kan. Makin gini-gini kan. Jadi kalau kita mau bergembira, ubahlah ketakutanmu dengan iman supaya kita tenang dan bergembira. Jangan panik. Kadang-kadang kita memang reaksionis, panik. Misalnya contoh ini, makanlah kita di warung soto atau bakso. Enak ceritanya. Tiba-tiba datang lipas, kecoa. Reaksi, semua dilempar ke orang, panik kan, semua ribut. Itu kepanikan menghadapi situasi. Datang pelayan, ada apa Bu? Pak, ini kecoa. Oh, dia ambil tisu, dia tangkap kecoanya, masuk ke tong sampah. Aman kan? Kita cepat panik. Sehingga masalah tidak berubah jadi tenang karena tidak beriman. Maka kalau ada masalah jangan panik, jangan reaksionis, tapi respon. Ambil tisu, tangkap kecoanya, tekan sedikit, buang ke tong sampah. Tak usah sampai ribut satu kampung, satu meja. Itu membuat tenang. Jadi itu pelajaran kedua dari Habakuk. Karena ketakutan, dia diubah oleh iman jadi tenang. Itu yang kedua.
Yang ketiga, Habakuk bersukacita sekalipun, tanda petik, sekalipun. Coba kita baca ayat yang ke-18 bersama-sama. Kalau boleh kuat-kuat. Ayat ke-17, maksud saya, ke-17. 3-2 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam. Ayat 18 kita bersama-sama lagi. 3-2 ya. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Jadi itu yang ketiga. Pelajaran yang kita dapat dari Habakuk ini. Sekalipun, tapi aku bergembira, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun suami kita belum berubah, sekalipun istri kita belum berubah, sekalipun anak-anak kita belum berubah, sekalipun ekonomi kita belum baik-baik, aku bergembira. Itu. Jadi yang bertobat sekarang jangan lagi suami kita atau istri kita. Kitalah yang bertobat. Toe maina ini kan gitu. Pemahaman kita lah yang naik. Pengertian kita lah yang naik kepada pasangan kita. Karena itulah dia. Ayo janji kita dulu kan. Marasahit. Sehat. Lolo na olo doa. Makan itu. Unang dodung marasahit. Tahe. Marasahit babeng. Jangan. Setia sampai mati. Sekalipun. Jadi itu katakan kepada diri kita, sekalipun dunia ini tak baik, sekalipun tidak disukai orang, sekalipun aku tidak hebat seperti mereka, aku bergembira di dalam Tuhan. Jadi jangan paksa orang lain menyukai kita. Yang bisa kita kontrol diri kita memuliakan Tuhan. Titik. Kalau kita paksa orang menyukai kita, kecewa kita. Capek kita. Kita sudah buat baik, sudah senyum-senyum. Enggak juga disenangi orang. Capek kita. Tak usah. Sekalipun orang tak suka kita, tapi aku bergembira di dalam Tuhan. Karena apa? Aku memuliakan Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Itu yang penting. Sehingga Misericordias Domini, aku memuliakan Tuhan karena kasih setia Tuhan memenuhi hidupku, memenuhi dunia ini, memenuhi keluargaku. Jangan peduli apa kata orang. Itu perahu cinta kan gitu kan. Tak usah peduli apa kata orang. Penting kau cinta sama suamimu, istrimu, anakmu, keluargamu. Cukup. Itulah membuat kita bergembira. Apa yang hendak kita renungkan, kita bawa pulang dalam merayakan Minggu Misericordias Domini ini. Kita nanti pulang ke rumah bergembira. Ayo nak bergembira dalam Tuhan. Ayo. Apa yang kita lakukan? Pertama, mari memisahkan berkat dan sumber berkat. Kadang-kadang kita berpikir kepada berkat-berkat yang ada dalam diri kita, yang menempel kepada diri kita, tapi mengabaikan sumber berkatnya. Kemarin kepada remaja saya katakan, cara mengatasi kekhawatiran yang pertama, look up the provider. Lihatlah sang pemberi hidupmu. Jangan penting kau lihat apa yang kupakai, apa yang kumakan. Kita kan lebih melihat apa yang kupakai, apa yang kumakan, apa yang terlihat dalam diriku. Sehingga lupa kita kepada sumber berkat itu. Yang membuat kita tidak bahagia karena fokus kepada berkat, bukan fokus pada sumber berkat. Maka ketika orang tambah bajunya, tambah mobilnya, kita iri karena kita fokus pada berkatnya.
bukan fokus pada sumber berkatnya. Seperti pernah mungkin sudah ceritakan di sini ya, dia kepala, bawahannya punya mobil baru Innova. Istri kepala itu, "Pak, masa kau masih carry dia Innova? Ganti dong Pajero Sport." "Gak ada uang." "Udahlah, borokkanlah gajimu." "Oke, demi istri, sayang istri, beli Pajero Sport, lalu dicicil. 3 bulan berikutnya beli kulkas yang besar, gede, 2 pintu bisa orang masuk dan..." "Pak, dia sudah beli kulkas loh Pak." "Kenapa rupanya?" "Kita kan masih kredit mah." "Enggak apa-apa lah, utang lagi." Utang lagi demi istri, karena fokus pada berkat tadi. 3 bulan berikutnya tetangga punya istri 2. Datang suaminya, "Ma, ada berkat baru di sana." "Maksudmu apa?" Karena fokus pada berkat membuat tidak bahagia. Fokuslah kepada sumber berkat itu. Entah apapun yang kita pakai, yang kita makan, jangan fokus ke situ. Toh itu sementara, tapi Tuhan yang memberi kebahagiaan itu akan setia memberkati kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita sebagai tindakan perlawanan terhadap ketidakbahagiaan. Jadi iman itu melawan situasi yang ada di luar kita. Sekalipun lawanlah dengan iman. Supaya apa? Kita bergembira, kita berbahagia. Jangan sekalipun, iya memang kami nggak gajian bulan ini, kami paceklik, ya udahlah, menyerah itu. Bukan beriman. Bagaimana Inang? Iya, hancur memang kebun kacang kami, tapi aku bergembira kepada Tuhan karena aku yakin jika ku tanam lagi akan menghasilkan 2 kali lipat. Itu beriman. Tapi ini bagaimana kacangnya? Udahlah, nggak mau lagi aku bertani. Loh Messi, serong bi. Berhenti dalam penderitaan. Tidak sekali. Maka bergembiralah, lawanlah dengan iman. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini menarik. Metafora kaki rusa ayat yang ke-19 adalah ketangguhan dalam medan sulit. Coba kita baca ini terakhir ini, ayat 20 ayat 19. 3-2 ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ialah kaki rusa, bukan Pajero Sport. Kaki rusa. Apa rupanya kaki rusa ini? Kaki rusa ini mampu melompat di terjal, jalan terjal, lompat sana, lompat sini. Lalu kalau dia sudah sampai di atas, apakah dia sudah puas? Tidak, dia lompat lagi kemana dia suka. Artinya dia melompat kemanapun dia suka, tapi kakinya tidak kelelahan. Itulah kegembiraan bagi kita. Kalaupun ada masalah 1, lompat ke masalah 2, lompat ke masalah 3, lompat ke pergumulan. Akhirnya kita di atas masalah itu. Jadi bukan ditenggelamkan masalah, tapi kita di atas masalah itu. Sehingga kita berkata, terpujilah Engkau Tuhan, karena aku melompati masalah demi masalah. Itulah kegembiraan kita. Lalu KVB saya katakan kemarin, semakin banyak penderitaan yang kita alami, semakin keluarlah kata-kata hikmat dari kita. Orang yang berhikmat ialah orang yang banyak mengalami pergumulan, melewatinya dengan iman. Itu akan melahirkan kata-kata hikmat. Karena Tuhan menolong kita mengerti bagaimana bergembira dalam Tuhan dari kitab Habakuk ini. Sehingga kita menjadi orang yang merayakan Minggu Miserias Cordias Domini. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersama.
Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu dalam Minggu Misterius Domini, Cordias Domini hari ini memberi kami keyakinan untuk bergembira di dalam Tuhan. Berdasarkan kitab Habakuk kami belajar bahwa Habakuk mengakui kedaulatan Tuhan yang dahsyat dan dia mengubah ketakutannya dengan iman. Bahkan Habakuk bersuka cita sekalipun mengalami pergumulan demi pergumulan. Karena Tuhan menolong kami untuk memahami firman-Mu hari ini dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.